Perkenalkan, nama saya Firman Ginting dengan NIM 23602055. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu perundang-undangan, yang dimana terlebih dahulu kita kembali tentang pendahuluan dulu, yaitu ilmu perundang-undangan merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari pembentukan peraturan perundang-undangan agar terciptanya kepastian, keadilan, ketertiban hukum dalam masyarakat. Maksudnya, hukum tidak hanya dipelajari isinya saja, tetapi juga bagaimana proses pembuatan supaya hukum benar-benar bisa diterapkan dan ditaati. Sekarang kita masuk ke dalam pengertiannya, yaitu ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang membahas asas, teori, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, sistematis, dan sesuai dengan sistem hukum nasional. Ilmu ini menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan satu sama lain dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tujuan dari ilmu perundang-undangan. Tujuan ilmu perundangan antara lain: 1. Menciptakan peraturan yang berkualitas. Maksudnya, peraturan yang berkualitas adalah peraturan yang jelas, tidak multi tafsir, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Dengan aturan yang jelas, masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Yang ketiga, menghindari tumpah tindih peraturan. Ilmu perundang-undangan mencegah adanya peraturan yang saling bertentangan antara satu aturan dengan aturan lainnya. Yang keempat, mendukung penegakan hukum. Peraturan yang baik akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada asas pembentukan peraturan. Yang pertama, kejelasan tujuan. Setiap peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Yang kedua, kelembagaan yang tepat. Peraturan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kesesuaian jenis dan hierarki. Isi peraturan harus sesuai dengan tingkatnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Peraturan harus realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, keadilan dan kepastian hukum. Peraturan harus memberikan rasa adil serta kepastian bagi masyarakat. Selanjutnya ada hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar seluruh peraturan di Indonesia. Yang kedua ada ketetapan MPR, yaitu mengatur hal-hal tertentu yang bersifat fundamental dan strategis. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, peraturan berbagai bidang kehidupan secara nasional. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, dibuat untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya ada peraturan presiden, mengatur pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan di atasnya. Selanjutnya ada peraturan daerah, mengatur kepentingan daerah sesuai kewenangan masing-masing. Dan selanjutnya ada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana yang pertama itu ada perancangan, menentukan kebutuhan dan arah kebijakan peraturan yang akan dibuat. Yang kedua itu ada penyusunan, menyusun rancangan peraturan secara tertulis dan sistematis. Yang ketiga ada itu pembahasan, melibatkan pembuatan peraturan untuk menyempurnakan isi rancangan. Selanjutnya ada pengesahan, peraturan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang terakhir ada pengundangan, peraturan diumumkan agar berlaku dan mengikat masyarakat. Baik, kita sudah sampai kepada penutup yaitu ilmu perundang-undangan sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena menjamin peraturan yang adil, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tanpa ilmu perundang-undangan, peraturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak keadilan.